Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, di video kali ini admin mendapatkan informasi di salah satu Pemda atau daerah untuk penyelesaian P3K paruh waktu. Dan juga terkait dengan data untuk non-ASN di P3K tahap 2. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, di sini informasinya Sabtu 18 Januari. Kapan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu? Nah, ini yang perlu diketahui sekarang karena kita sudah tahu bahwa akan ada P3K paruh waktu. Nah, ini pertanyaannya kapan dimulai? Nah, kita lihat jawabannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Ibu Rini Widiantini, menerbitkan Kepmenpan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, teman-teman pastinya juga sudah pernah baca-baca. Pemerintah Kota Depok menegaskan kesiapannya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer yang masuk dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujarto, mengatakan bahwa regulasi atau aturan tersebut merupakan strategi penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status jelas. Status jelas, teman-teman ya. Oke. Melalui penerapan P3K paruh waktu, kami optimis seluruh pegawai non-ASN. Jadi ini optimis seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dapat memiliki kejelasan status kepegawaian. Dia menjelaskan bahwa proses ini baru akan mulai setelah seluruh tahapan seleksi CASN 2024. Jadi nanti P3K paruh waktu itu diangkat ketika proses, kan sekarang masih berjalan teman-teman ya, P3K tahap 2, P3K tahap 2, terus CPNS ini sementara on proses juga. Nah, CPNS ini on proses, dan di sini dikatakan bahwa baru dimulai setelah, nah di sini ada kalimat setelah seluruh tahapan seleksi CASN 2024. Nah, termasuk CPNS dan P3K tahap 1 dan 2. Nah, kita ketahui bahwa untuk P3K tahap 2 saja itu ditutupnya besok. Ya, itu ditutup besok 20 Januari. Nah, Rahman menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu direncanakan mulai dilakukan pada Juli 2025. Nah, ini. Jadi, teman-teman coba perhatikan, ini khusus Depok. Semoga kita dapat info selanjutnya. Nah, jelas sekali di sini ya yang disampaikan oleh BKPSDM Kota Depok bahwa pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu itu ini direncanakan sudah mulai dilakukan, sudah mulai ya, Juli 2025. Beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam kebijakan ini meliputi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, kemudian yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Jadi ini yang pastinya mereka itu adalah non-ASN yang sudah ada dalam database BKN, termasuk yang telah mengikuti seleksi CPNS tapi mereka tidak lulus ya, atau sudah mengikuti semua tahapan seleksi, sudah ikut tahap 1, tahap 2, namun belum berhasil mengisi lowongan yang tersedia alias kalah ranking. Jadi yang kalah ranking juga. Nah, selain memberikan kejelasan status kepegawaian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis operasional atau tenaga teknis. Jadi di sini ada 3 yang disebutkan, ada pendidikan, ada kesehatan, dan teknis operasional. Nah, selanjutnya pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi kesejahteraan tenaga non-ASN.
Nah, di sini kembali diingatkan bahwa Juli 2025 akan menjadi momentum penting dalam penataan status tenaga non-ASN di Depok. Kami serius mendukung reformasi birokrasi sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pegawai non-ASN. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa gajinya itu maksimal UMP atau UMR, ya maksimal, tapi bisa di bawah daripada itu. Nah, selanjutnya kita ke informasi untuk P3K di tahap 2. Nah, kita lihat data yang pernah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Ini kode 0 ini untuk pusat, dan nomor 1 ini Kanrek 1 sampai dengan Kanrek 14. Nah, teman-teman bisa lihat hasil konfirmasi per Kanrek pada sisa non-ASN yang belum mendaftar di tahap 2 atau yang on proses, teman-teman ya. Nah, ini data per 13 Januari 2025 yang lalu yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, jika kita lihat di sini, ini konfirmasi tidak disetujui dari sisa belum mendaftar, ada yang tidak aktif bekerja, ada yang tidak direkomendasikan, ada yang sudah memasuki usia pensiun, karena kalau usia pensiun buat apalagi daftar, teman-teman ya. Ada yang meninggal, dan ada yang sedang berproses atau menjadi ASN, dan ada juga yang tidak memiliki ijazah. Nah, kita lihat di sini data yang belum mendaftar, yang sudah disetujui dan yang belum disetujui. Nah, kalau kita lihat total yang belum disetujui per 13 Januari itu ada 104.815, masih luar biasa. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini Kanreknya ya, di Kanrek berapa ini. Misalnya di Kanrek 1 yang belum disetujui itu ada 8.292. Bayangkan teman-teman. Sedangkan di Kanrek 2 ada 5.700, Kanrek 3 12.000 sekian, Kanrek 4 13.000, Kanrek 5 5.000 sekian, 6.000 sekian untuk Kanrek 6, 7 5.600 sekian, Kanrek 8 8.372, ini di Kanrek 10 978. Nah, ini Kanrek 10 6.000, ini Kanrek 10 kalau tidak salah daerah NTB, teman-teman ya, Kanrek 10. Terus 11 4.127, Kanrek 12 6.827, 13 3.724, dan Kanrek 14, nah ini kecil ya, 412. Nah, ini adalah data non-ASN yang belum mendaftar di tahap 2 atau belum melakukan pendaftaran, data per 13 Januari yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, kalau mereka masih belum mendaftar, maka mereka itu tidak bisa juga masuk dalam P3K paruh waktu, teman-teman ya. Nah, karena aturan untuk masuk P3K paruh waktu harus mengikuti seluruh tahapan. Dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi. Oke, jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan P3K paruh waktu, yang mana Kota Depok tadi sudah mulai menyampaikan kapan akan diangkat ya, atau mulai. Jelas sekali tadi di sini disampaikan bahwa mereka ini ada di bulan Juli 2025. Oke, cukup sekian informasi yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.